kelompok 2 online akan mempresentasikan mengenai transplantasi pada lamun. Yang beranggotakan yang pertama ada Asrof Jundullah, yang kedua ada Robert Sahullah, yang ketiga ada Fauzan Taufikur Rahman, yang keempat ada Zikra Fauzia, yang kelima ada Disha Syafa Azizah, dan yang terakhir ada Nureza Farwati. Lamun adalah suatu ekosistem vegetasi pesisir yang tersebar di berbagai belahan dunia. Keberadaan ekosistem lamun sangat memberikan manfaat bagi lingkungan pesisir karena dapat berperan sebagai produser primer, tempat tinggal, tempat memijah, dan membesarkan anak berbagai organisme laut. Selain itu, lamun berperan sebagai pelindung pantai serta sebagai penyerap karbon. Padang lamun merupakan ekosistem yang memiliki peran penting bagi lingkungan pesisir. Penurunan luas padang lamun di dunia merupakan akibat dari tekanan lingkungan baik alami maupun hasil aktivitas manusia. Transplantasi merupakan salah satu cara untuk memperbaiki atau mengembalikan habitat yang telah mengalami kepunahan. Transplantasi merupakan salah satu cara untuk merehabilitasi kondisi padang lamun yang mengalami kerusakan. Transplantasi lamun adalah memindahkan dan menanam di tempat lain dengan cara mencabut, kemudian dipindahkan ke tempat lain atau daerah lain dengan substrat yang sama pada habitat awalnya. Transplantasi merupakan salah satu cara untuk memperbaiki atau mengembalikan habitat yang telah mengalami kerusakan pada kondisi awalnya. Penanaman lamun yang dikenal dengan transplantasi merupakan salah satu cara untuk memperbaiki atau mengembalikan habitat yang telah mengalami kerusakan. Cara ini telah banyak dilakukan oleh para ahli di luar negeri dengan metode dan jenis yang berbeda. Untuk perairan Indonesia, khususnya di gugus Pulau Pari, transplantasi dapat dilakukan sepanjang tahun. Untuk jenis Thalassia dan Cimodocea, yang terbaik adalah pada musim barat. Transplantasi lamun penting untuk dilakukan agar ekosistem lamun tidak semakin mengalami kerusakan akibat banyaknya kegiatan manusia atau faktor alam. Secara garis besar, metode transplantasi lamun di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu transplantasi lamun tanpa jangkar dan metode transplantasi lamun dengan menggunakan jangkar. Pada metode transplantasi lamun menggunakan jangkar, kita menanam lamun yang lengkap dengan substratnya dan lamun yang telah dibersihkan dari substrat sebelumnya. Contohnya yaitu metode turf, metode plugs, metode polybag, dan metode pembibitan. Sedangkan pada metode transplantasi menggunakan jangkar digunakan seperti pada metode sprig anchor. Alat yang digunakan untuk melakukan metode sprig anchor ini merupakan sekop, plot 1,2 x 1,2 meter, jangkar besi, dan meteran jahit. Pada metode sprig anchor ini, metode bibit langsung ditanam pada substrat di daerah transplantasi, namun ditanam dengan dikaitkan pada jangkar seperti staples, rod, ring, atau frames, dan kemudian dimasukkan dalam substrat yang telah digali sebelumnya. Pada transplantasi lamun, terdapat 6 faktor lingkungan yang mempengaruhi, yaitu nutrien, cahaya, suhu, gelombang, salinitas, dan juga kecerahan. Nah, ke-6 faktor itu mempengaruhi pada tingkat adaptasi lamun terhadap lingkungan barunya, karena jika gagal beradaptasi, maka lamun tidak dapat hidup. Pengaruh lingkungan ini sangat penting terhadap proses pertumbuhan dan juga proses adaptasi dari lamun yang kita transplantasi. Yang pertama ada kedalaman. Pada daerah tropik, spesies Thalassia dan Syringodium tumbuh dari surut terendah sampai kedalaman 14 meter. Thalassia dapat tumbuh sampai kedalaman 35 meter pada perairan terang, sedangkan pada perairan keruh, lamun hanya dapat tumbuh di bawah 1 meter. Yang kedua ada suhu. Suhu memperlihatkan kenaikan fotosintesis pada temperatur 35 derajat Celcius.
Sedangkan di bawah daerah pasang surut, fotosintesis menurun pada 30 derajat Celcius. Akibat temperatur tinggi akan mengakibatkan banyaknya daun yang hilang dan akan menaikkan temperatur sedimen. Kenaikan temperatur sedimen akan membuat tanaman mati. Yang ketiga ada salinitas. Perubahan salinitas kurang berpengaruh, seperti pada perubahan temperatur. Pada spesies Dothera marina, ia dapat tumbuh pada salinitas 10-34 per 1000. Sedangkan pada spesies Thalassia, ia dapat tumbuh pada salinitas 20-35 part/1000. Yang keempat adalah nutrien. Nutrien di kolom air bukan merupakan faktor pembatas untuk lamun. Nutrien umumnya ada pada sedimen dan adanya di logam berat. Pada sedimen tidak mempunyai efek pada lamun. Yang terakhir ada kecepatan arus. Kecepatan arus dengan kisaran 1,5 km per jam akan menghanyutkan semua metode spring dengan tempo 3 bulan. Sedangkan dengan metode plug akan hanya membutuhkan waktu sekitar 2 minggu pada pola pasang surut dengan kecepatan 2,4 km per jam. Pada kesempatan kali ini, kami akan memperagakan salah satu metode untuk melakukan transplantasi lamun. Salah satu metodenya yaitu adalah metode sprig anchor. Langkah yang pertama, siapkan satu buah plot dengan ukuran 1,2 x 1,2 meter dengan jarak setiap petakan 25 cm sebanyak 25 petakan. Selanjutnya, pasangkan plot di lokasi transplantasi dan pasangkan jangkar besi di setiap sudut plot. Tahapan yang kedua, siapkan jangkar dari besi berdiameter 15 mm sebanyak 4 buah sepanjang 50 cm untuk sisi-sisi plot. Dan jangkar besi berdiameter 5 mm sepanjang 20 cm sebanyak 1 buah untuk menancapkan bibit lamun. Tahapan ketiga, tancapkan sekop pada daerah sekitar lamun donor, putar satu arah dengan kemiringan 30 derajat, lalu ambil bibit lamun. Tahapan keempat, bibit yang telah diambil kemudian dibersihkan dari sedimennya dan dibuat tegakan pada rimpang dan bersihkan dari jenis lamun lainnya. Dan tahapan terakhir, buat lubang sekitar 3-5 cm, lalu ambil bibit dan masukkan ke dalam lubang yang telah dibuat tersebut. Tancapkan dengan jangkar besi bibit lamun tersebut sehingga dapat tertancap dengan kuat. I see